Jangan terlalu menggenggam harta yang dipunya bukan punya kita. Harus disedekahkan. Jangan iman sama uangnya, ya Bu. Selamat sore, deterjen-netizen ya. Kak, solusi capek hidup apa? Walah, solusi capek hidup ya sudah mau mati saja. Bagaimana biar dijemput malaikat ah? Hidup itu ya lelah, hidup itu ya berjuang, Jen. Waduh, kalau semuanya capek terus kalian inginnya apa, Jen? Bajunya longgar semua sekarang. Bajunya longgar ya, waduh. Oh ya, begitu ya. Seperti cara diet ngenes. Ngenes dulu, ngenes ya. Solusi biar nggak bingung gimana? Oh ya, jangan bingung ya. Ya harus fokus. Kalau sudah tahu nggak bisa mikir banyak hal, pikir satu hal saja ya. Oh, aku anak yang berusaha yang digurukan dulu Mbak Rosi. Oh ya sudah, yang penting sekarang kamu hidup kan? Nah. Pengen banget pulang dari Hongkong ketemu Mbak Rosi. Oh, jangan lupa oleh-olehnya dari Hongkong yang enak-enak ya. Saya juga ngenes akhirnya turun 5 kilo. Nah tuh, kalau Rosi kebalikannya. Kalau Rosi lagi ngenes, lagi sedih tuh malah makan banyak. Soalnya pelampiasannya kemakan. Tapi kalau Rosi lagi senang, lagi berbunga-bunga ya malah males makan. Percintaan gagal terus. Lah itu berarti salah satu cara Allah menyelamatkanmu dari orang yang tidak tepat ya. Suara dengarkanlah aku. Halo. Halo, Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Iya. Jalan-jalan ke Kalimantan. Jangan lupa bawa hadiah. Kalau kamu punya mantan, buang saja ke tempat sampah. Oh, punya mantan nih, Bu, punya mantan, ah. Bu, ya, bisa dengar jelas suara jelas, aku, Bu? jelas banget, Suara jelas aku yang banget, merdu dan ngangenin ini jelas. jelas banget, Mbak, jelas banget. Oh, ya, ya. Oh, Bu, kita berdoa dulu ya, Bu, biar tidak ada gangguan ya, Bu ya. Dan semoga Allah memudahkan dalam konsultasi ini. Semoga dalam konsultasi ini tidak menimbulkan suatu fitnah apapun dan semoga Allah memudahkan terus melancarkan dan nanti kalau misalkan yang aku sama Rosi ceritakan ini ada kesesuaian dan Ibu merasa tergugah dari konsultasi ini, bukan aku sama Rosi yang hebat, tapi Allah lah yang memiliki mukjizat yang berkuasa atas semuanya. Allah lah yang hebat. Oke, Bu ya. Oke, berdoa dimulai ya. Lagi meluk itu suami. Iya betul, suami saya. Oh, anaknya dua kok botak-botak, kenapa Ibu kayak tuh ya lah Ibu botak-botak? Oh, emang dibotak ini. Iya, emang dibotakin. Soalnya kalau yang kecil itu kalau rambutnya tumbuh suka garuk-garuk, jadi digundul aja. Nah, bapaknya nggak dibotak sekalian. Botak juga sama, tiga-tiganya botak. Oh, berarti Ibu punya pesugihan 3 tuyul ini, Bu. Iya betul. Yang paling larisin tuyul yang paling dewasa. Waduh, ngeri, Bu. Ngeri. Ya. Oh. Jangan-jangan Ibu botak juga, Bu? Enggak. Enggak. Oh, ini yang ditanyakan apa, Bu? Bu? Oh, tamunya hilang lagi. Sama keluarga sendiri, gitu loh Mbak. Kayak disihir biar saya tunduk. Sama tujuannya kayak pengen ngancurin rumah tangga saya katanya. Sama orang pintar saya periksa, tapi ya gitulah. Oh, lah ini ada foto saudaranya yang terduga enggak, Mbak? Ada. fotonya. Saya kirim Silahkan boleh? kirim. Oke, boleh biar tidak ada huru hara ya. Biar nggak biar nggak seuzon begitu loh. Kapan ketemu Mbak Rosi? Kos mau cerita-cerita. Oh, nggak usah ketemu, langsung saja daftar konsul cek Noah ada di Vio ya. Apa? Ikan tongkol, ikan mujair. Aku sudah dongkol. Hatiku nggak cair-cair ya. Kirim. Udah Mbak. Yang mana itu kok fotonya ada 3 itu? Iya, tiga-tiganya. Soalnya dia itu kayak sekongkol gitu loh Mbak. Pengen ngancurin. Tapi katanya yang paling dengki itu sama yang baju hitam itu yang paling iri katanya sama saya. Yang mana? Yang baju
Yang tengah, Bu. Nah, gini bayar nggak bayar, Jen? Bayar ya. Enggak, pokoknya tiga-tiganya lah gitu. Kalau yang pakai kerudung tengah itu siapa? Mantunya dia. Oh, berarti anaknya yang pakai baju putih cowok itu. Ya, betul. Oh. Ya sebenarnya sih. Bu, kamu sudah fokus belum, Bu, mendengarkan, Bu? Fokus, Mbak, fokus. Ini sambil dengerin. Oh ya. Ya masalah kalau ada sihir apa enggak jawabannya iya, tapi mereka jengkel karena kamu itu. Yo kamu tuh kalau kamu tuh berani berargumen begitu loh, Bu, orangnya, Bu. Iya. Orangnya gampang nggak terima dan berani berargumen, sedangkan mereka orangnya keras dan tidak suka untuk dibantah ya. Kamu pernah berani sama si ibu paling pinggir itu ya? Iya, saya memang kalau ya saya merasa nggak benar, biasanya saya memang melawan. Iya, nah itu dari yang kamu terlalu barbar itu, Bu. Makanya mereka tuh pengen mematikan dirimu, Bu. Iya. Ini bukan sihir dirusak rumah tangganya lagi. Yuk awal-awal dirusak rumah tangganya. Dibikin sakit, dibikin berantem, dibikin gak nyaman. Nanti yo endingnya yo dibikin matikan saja. Berarti saya pengen dimatikan dong. Lah, lo kamu pengen dimatikan apa enggak? Ya enggak lah, pengennya matinya dalam keadaan baik. Nah, begitulah. Tapi sebaik-baiknya orang yang marah adalah orang yang bersabar. Nah, oke, mungkin kamu tipenya kayak aku, kalau bener aku nggak suka kalau dibeginikan, nggak suka kalau di apa yo disalahi lah ibaratnya ya. Iya. Tapi kan beliau lebih tua daripada dirimu, Bu. Dan nggak seharusnya kamu bentak apa ngatain beliau. Kalau kamu sabar nanti rezekimu lebih banyak, Bu. Kalau kamu jengkel ya sudah gondok dalam hati, apa cerita dengan suamimu saja. Tapi jangan sampai membentak di depan si ibu tua ini. Kalau ibumu dibentak kan kamu juga tidak mau kan, Bu? Iya. Soalnya dia itu sampai sekarang tuh masih sakit hati. Nah, hati-hati. Meskipun si ibu tua ini salah, tapi kondisi kamu ngatain dia, kan dia sakit hati. Nah, orang yang sakit hati ini biasanya doanya itu manjur, Bu. Jadi gini Mbak, saya kan kemarin dekat sama si ibu itu, sering nginep juga di rumah. Terus kebetulan barang saya ada yang hilang. Dari situlah terbuka ketahuan kalau si ibu ini sering kasih makan saya kayak jampe-jampe gitu. Tapi saya juga nggak tahu sih dia betul yang ngambil barang apa enggak. Soalnya waktu itu yang tertuduh ada 4 orang. Cuman yang nggak Yang hilang ketahuan apa, Bu? emas. Oh. Ibu ini hawanya tuh sumpek, Bu. Ya gimana? Emang kalau kehilangan itu rasanya kayak jengkel, Bu. Tapi kembali lagi, kalau bukan rezeki kamu gimana pun tetap itu bakal hilang, Bu. Oke? Belajar Iya. ikhlas. Ibu soalnya Ikhlas gampang sih, nggak ikhlas sih. terima. Cuman kayak yang bikin saya nggak terima itu gini loh Mbak. Saya sampai di kayak gitu kan gitu. Keluarga saya pengen dihancur, anak-anak saya pengen dibikin katanya biar anak saya nggak berbakti kayak gitu. Itu yang kayak bikin lebih sakit hati gitu loh Mbak. Kayak kok jahat banget sih ibu gitu ya? Kok begitu sih, Iya. Bu, ya? Saya kayak nggak nyangka aja gitu. Ya nggak maido sih, nggak memungkiri pasti ada kejengkelan. Tapi kembali lagi, kenapa kamu bisa diuji seperti ini? Ya dulu kamu sering ke orang pintar juga mungkin, Bu. Iya, saya memang Bap- lingkungan saya itu memang kayak gitu Mbak. Saya juga tahu kalau itu ternyata masuk syirik sama musyrik ya karena dengar Mbak sering ini live. Oh, itu jatuhnya musyrik. Terus bapakmu juga pemuja yang hebat, Bu. Sudah meninggal belum bapakmu, Bu? Iya udah meninggal. Aduh, digantung, Mbak. digantung. Ah. Ngeri ya. Ngeri, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kadang begini loh, Jen. Aku sama Rosi meskipun begini tuh kayak lihat, oh bapaknya ini begini, terus kayak ya ada Kasihan, gambaran dikit kayak dibalik begitu loh, Bu. Kepalanya di bawah, kakinya di atas, digantung. Ya ampun. Iya. Soalnya dia musyrik tapi belum bertobat sampai akhir hayatnya, Bu. Iya soalnya kemarin pas tua-tua bapak saya itu kayak pikun gitu loh Mbak. Dia itu kayak ya nggak bisa lah sholat juga nggak bisa kalau pikun ya.
Nah, aku lihatnya. Ya tahu kayak bapakmu dulu salah besar menduakan Allah dan udah dikasih umur panjang, tapi bapakmu tidak memanfaatkan dengan baik. Tapi kok melihat disiksa begitu, aku ndak tega. Iya, aku juga kepikiran lah. Tapi ya gimana ya? Nah, menurut aku tidak akan ada kebakaran kalau nggak ada apinya. Jadi kenapa kamu bisa disihir sampai apa namanya sama Begini. saudara sendiri gitu ya ibaratnya ya. Lah ayahmu dulu pemuja hebat, terus ada amal-amal tertentu jadi kayak hidupnya tuh sia-sia begitu loh. Lah sekarang kamu sendiri juga mewarisi watak keras dari ayahmu, ya sudah. Ketika karakter buruk orang tua diteruskan anaknya, yaitu bakal jadi dosa jariahnya, Bu. Mm-mm. Terus menurut aku daripada kamu hatimu dibuat jengkel, lebih baik kamu disakiti sama saudaramu ini, dibikin ikhlas. Ya Allah, dari ikhlasku ampunilah dosaku begitu. Dosanya Mbak ini tergolong besar, Mbak. Syirik Iya. musyrik tuh hal Iya, utama Mbak. Ya dosa Allah, terbesar. gimana? Saya udah berusaha juga untuk taubat, tapi kan nggak semudah itu ya dibanding dengan perbuatan saya gitu. Menurut aku sih ucapanmu yang harus dijaga, Mbak. Kamu kadang suka apa namanya itu loh, ucapanmu itu gampang menyakiti yang lain, Mbak. Emang kamu tuh orang jujur, aku jujur ya jujur. Apa adanya lah ya. Tapi orang itu kadang mendengar kejujuranmu itu sakit hati, Mbak. Kamu kan ya begitulah, Mbak, kalau sudah marah Iya. itu harus dirubah. Nah, aku daripada bahas yang saudaramu itu, kalau dia memang sudah tidak bisa apa ya, tidak bisa untuk dibaiki lagi orangnya, iri hatinya tinggi, terus kayak apa ya tidak bisa untuk yang baik-baik, soalnya isi di badannya mereka juga penuh. 3 orang itu yang laki-laki pinggir itu Iya. nemen itu isinya, yang tengah itu juga ada susuknya, apalagi Bu yang pinggir tuh dia juga pemuja, Bu. Iya. Nah makanya gimana nih, kamu sering yasinin bapakmu ndak? Enggak sih, saya biasa ya sholat minta ampun atas dosa bapak saya. Iya, tapi diimbangi sama sholat tobat, dikhususkan malam-malam sholat tobat, sholat hajat, tahajud, dikhususkan untuk meminta ampun bapakmu. Kondisinya dibalik loh, ini bapakmu loh, dibakar, gosong semua, kulit mengelupas, teriak, lidahnya menjulur. Terus kenapa kamu bisa kehilangan begini? Ya maaf saja, dulu bapakmu juga suka mengambil yang bukan haknya, soalnya aku lihat dari bentuk yang lidah menjulur itu. Terus tangannya tuh bisa panjang banget. Ngeri, Bu. Nah, kamu juga harus banyak sedekah, diniatkan mengganti apa? Yang diperbuat bapak saya. Ya, kamu kan tahu sendiri kan bapakmu mengambil yang bukan haknya. Iya. Pengen nangis aku. Sedih ya. Iya, sedih banget. Apalagi dengan orang tua kayak gitu ya, Mbak. Kuat kayak gitu. Makanya orang-orang yang pernah ke orang pinter apa gimana mendoakan Allah syirik, yuk bertobat sekarang gitu loh. Soalnya nanti umat Nabi Muhammad banyak yang masuk neraka karena melakukan perbuatan syirik dan belum sempat bertobat sampai akhir hayatnya. Sedekah kencengin, Bu. Iya, insya Allah, Mbak. Terus kalau kamu tahu misalkan harta ayahmu masih ada peninggalannya, sedekahkan juga. Soalnya banyak yang bukan haknya sebenarnya. Iya, kemarin juga sempat jual tanah warisan kan bapak saya. Katanya bapak saya yang paling banyak ambilnya. Terus nggak lama setelah itu bapak saya kayak orang itu pikun gitu. Terus kena stroke juga tangan kirinya. Kenapa aku bisa bilang begini? Kalau orang mengambil haknya biasa itu lidahnya paling menjulur biasa.
Tapi kalau udah panjang ini dia mengambil plus fitnah. Terus tangannya itu sampai masuk ke tanah, panjang banget. Kalau begini ada hubungannya dengan tanah yang seharusnya bukan miliknya, tapi dia apa yo? Dia fitnah, dia paksa untuk bahwa itu milikku gitu loh. Jadi tangannya tuh panjang Oh banget. iya iya. Sana itu dia begini-begini, Bu. Nah, Iya. kalau aku masih melihat begitu, biasanya problemnya dia, hartanya dia itu belum selesai diselesaikan, paham nggak sih, Bu? Belum selesai dikasihkan ke yang seharusnya. Iya. Itu harusnya punya siapa, Bu? Ya harusnya punya saudara yang lain mungkin. Soalnya kata saudara-saudara bapak saya paling banyak ambil warisan. Terus juga bapak saya ngomong katanya dia juga ikut beli itu tanah waktu dulu katanya gitu. Tapi kan saya nggak tahu kebenarannya ya karena saya belum ada waktu itu. Pokoknya satu yang aku dengar dari bapakmu bilang, akan aku kembalikan, akan aku kembalikan, akan aku kembalikan, begitu. Iya. Tapi ya gimana? Nah makanya itu, di hidup ini cuman singkat. Kalau bukan miliknya jangan diambil. Duh, aku sampai tercengang, Jen. Jarang-jarang lo aku langsung dilihatkan bentuknya seperti ini. Terus juga ya Mbak, orang tua saya kan dua-duanya itu nggak sholat juga. Saya juga seumur umur belum pernah lihat bapak saya sholat kecuali sholat Jumat sama sholat Idul Fitri. Jadi gimana? Ya jalan satu-satunya dirimu yang bisa menolong kan amal jariahnya bapakmu kan ndak ada, bahkan ndak banyak. Terus yang kedua, doa dari anak yang soleh-soleha, ilmu yang bermanfaat. Kira-kira apa yang diajarkan bapakmu sesuatu yang baik, nah itu kamu gunakan terus, nanti insya Allah bisa jadi amal jariahnya bapakmu. Jadi bapak saya yang itu ya, apa sih namanya tadi Mbak? Warisan yang nggak baik ya. Iya, soalnya kalau lidahnya saya menjulur berarti dia menggunakan fitnah juga. Iya. Panjang banget. Soalnya bapak saya dulu sih kayak terkenal jagoan gitu di kampung. Oh, itu nangis ya? Orangnya menangan. Iya. Pokoknya tuh sampai kayak seluncuran di TK begitu loh, sampai bisa melengkung panjang banget. Ngeri, tapi dengan bodoh dia bilang, kan aku kembalikan, aku teriak berdarah semua, kulitnya ngelupas. Kalau itu Mbak bisa lihat nggak kalau mama saya gimana? Mama saya masih hidup sih. Cuman kayak ya gitu juga sakitnya sama kayak kurang lebih sama abah Fotonya saya. enggak? Ada fotonya. Coba saya. Nah, Jen gimana nih? Ini siapa tanya konsultasi. Terus biasanya aku nggak pernah dilihatkan orang di alam kubur kondisinya apa, tapi pas sama Mbak ini, kan Mbak ini cerita kalau dia disihir keluarganya. Nah aku bilang itu bukan tanpa sebab tapi ada sebabnya. Terus karena bapakmu pemuja yang hebat. Terus Mbak ini bilang bapaknya meninggal. Pas bilang bapaknya meninggal tuh kayak ada gambaran lihat seorang laki-laki sudah tua, orangnya nggak terlalu tinggi nggak pendek juga. Iya. Terus digantung, kepalanya di bawah, orangnya kurus gitu, kepalanya di bawah, kakinya di atas, terus tangannya itu ke dalam tanah, masuk banget begitu loh Jen, masuk banget, tapi jarinya panjang semua. Terus lidahnya, orang gimana sih kalau kepala di bawah kaki di atas, terus lidahnya tuh bisa menjulur begini, tangannya tuh satu ke sini satu ke sana panjang semua, tapi kondisinya mangap. Tapi dengan mangapnya itu dia bilang aku apa namanya, akan aku kembalikan, tapi tangannya tuh sakit semua Jen, jadi kayak mixer begitu, yang adonan kue begitu loh, begini terus di tanah. Tapi setiap tanahnya itu ada butir-butir kecil-kecil, apa namanya, kayak kerikil begitu. Nah itu tuh nyobek-nyobek tangannya Shin, dan dia teriak kesakitan. Siksa kubur Jen. Ini fotonya siapa ini? Itu foto sekeluarga, saudara saya, mama saya, abah saya. Ya. Iya. Oh bener yang itu.
Bener Mbak, kan tadi aku bilang nggak terlalu tinggi, nggak Iya, terlalu pendek. heeh. Tapi waktu tuanya dia nggak gemuk, nggak agak gemuk gini deh, kurus deh. Enggak ya, kurus banget pas waktu tua mau meninggal itu memang kurus sekitar berapa ya, 3 tahunan itu kurus badannya. Soalnya aku lihat yang di siksa kubur tadi bentuknya kurus. Iya kurus, memang kurus. Pas meninggal itu memang kurus. Waktu belum sakit gemuk badannya. Ibu masih hidup ya? Iya masih. Ibumu juga gampang bingung ini orangnya. Ada amalan-amalan juga untuk rezeki dulu. Iya dulu mama saya jualan. Oh, Mungkin bener berarti. terus juga mama saya itu kalau misalnya ada orang kayak sakit perut atau apa kayak gitu bisa ngebuangin, kayak kata orang Banjar sih itu melabuh ya Mbak, dibuang kayak ketan, telur, bunga, pisang gitu dibuang ke sungai. Mama saya yang ngebuangin tapi orang yang minta gitu. Iya, ibumu bisa kayak supranatural begitu bisa. Tapi Iya. dia itu loh, apa ibaratnya kayak bisanya itu tuh tergolongnya sesat Bu, soalnya pakai media-media yang tidak seharusnya. Heeh. Dan kenapa dia sekarang kayak orang blank apa bingung begitu? Karena dulu jadi orang pinter hitungannya. Jadi tuanya tuh, Iya. aduh ya Allah, dulu pinter, tuanya ya blank. Karena otaknya dulu tuh pinter bukan pure dari ibumu tapi ada permainan jin di dalamnya. Nah, ketika ibumu semakin tua, jin itu minta imbalan. Yo, kecerdasannya, ingatannya mulai diambil. Sekarang kan kayak orang bingung dan kayak nggak ada Iya. bahagianya ya. Kayak bengong gitu. Mm-mm. Ini juga nemen loh, hitungannya yo. Apa tuh bacaan terlambat? Dulu Nggak bisa wiridnya dibilang. nemen ini ibumu. Wiridnya ya. Biasanya zikir pakai tasbih. Tuh pakai Nah, tasbih begini tapi dia. tapi nggak tahu apa yang dibaca. Saya juga nggak ngerti. Tapi yang dibaca itu sebenarnya bacaannya bagus Bu, tapi yo ditambah dengan dia itu dapat seperti itu bukan wangsit atau apa, tapi ada yang apa ya, ada yang ngasih tahu gitu lah, entah neneknya dulu atau kakeknya atau ibunya, aku nggak tahu, yang jelas dia dapat bacaan itu tuh dari keluarganya di masa lalu. Nah sama dia dipraktekkan begitu, suka wirid tapi wiridnya bukan karena Allah. Terus juga nih Mbak, saya mau cerita. Saya kan pernah dimandikan sama mama saya, dimasukin ke dalam satu tapih tahu nggak sih, sarung, dimasukin ke dalam sarung. Terus posisinya kayaknya seperti bayi. Terus dimandikan di tengah hari Jumat. Katanya itu biar dilindungi, dijaga seperti dalam perut. Katanya orang nggak bisa nyelakain. Dimandiin semua, seanak-anaknya dimandiin semua Mbak. Itu gimana itu? Ini jatuhnya tetap musyrik Bu. Ya kan, sama kayak nggak percaya gitu ya. Karena dia minta penjagaan itu bukan ke Allah tapi ya ke alam semesta. Kalian sering dengar gak di TikTok sekarang ini banyak istilah keseimbangan dunia, keseimbangan alam semesta. Banyak kayak orang-orang mengaku dia bisa menyeimbangkan alam semesta. Dan kayak di air terjun, seperti ibaratnya kayak melestarikan budaya begitu. Oke, melestarikan budaya itu bagus, tapi ketika di situ ada pemujaan, ketika di situ ada permintaannya ke leluhur, permintaannya ke alam semesta di curug, di petilasan atau mana, itu jatuhnya musyrik. Hati-hati, niatnya emang baik melestarikan. Kalau mau melestarikan ya sudah biasa saja dengan doa di situ gitu boleh, tapi kalau dengan Cara-cara kayak gitu ya. semedi begini-begini terus minta ke leluhur alam semesta penunggu situ, itu jatuhnya musyrik Jen. Nah tapi yang begitu-begitu malah di TikTok tuh banyak digemari, aku lihat Iya, betul hati-hati. sekarang. Nah ibumu ini juga begitu, terus nanti tak kasih rupiah mandiri saja. Iya. Kamu baca, diniatkan minta pertolongan sama Allah dan kamu benar-benar menyesal. Ya Allah ternyata orang tua aku sejauh ini, terus dengan air ini dibacakan Al-Fatihah, nanti tak kasih bacaannya kan. Itu insya Allah tidak sesat karena anjuran dari Syekh Ali Jabir dan sesuai dengan hadis begitu. Nanti dibacakan, diminumkan ke ibumu. Nah kalau bisa ibumu juga membaca sendiri, jadi meskipun dia kondisi blank atau apa, usahakan suruh istighfar, suruh apa ya, ibaratnya mengingat Allah lah, zikir Allah begitu.
Iya. Soalnya yo ini hitungannya tobat terlambat, Bu. Iya, sudah tua banget sih. Juga. Tua, Pak. Mm-mm. Nah, kamu sama suami ini yang perlu diperbaiki juga. Nah, Jangan terlalu banyak mengkritik, ngomel-ngomel begitu. Suamimu ini ada sakitnya sudahan, sakit medis dan non medis. sakit apa itu, Mbak? Suamimu imunnya turun, gampang pelupa juga, Iya. sering anget-anget badannya. Pokoknya kayak ndak fit, ndak nyaman gitu loh. Itu soalnya imunnya sudah mulai turun, ada yang menghisap dari sininya, itu cara goibnya. Kan emang kalian dibikin sakit, tapi dia juga sudah ada medisnya, karena yaitu mungkin sering kena angin malam atau apa. Oh iya, dia Pokoknya juga kurang dulu menjaga. pernah, Mbak, dia juga dulu pernah kayak isi apa gitu ya, yang kayak beras dalam badannya yang. Iya, belajar ilmu kayak gitu. Waktu SMA Untuk katanya. pengasihan dan pelindung diri. Sebenarnya agar untuk sehat begitu loh. Biar kuat ya. Tapi yo, untuk kekuatan badan biar fit, ibaratnya biar yo ben seger gitulah. Tapi itu jatuhnya nggak baik. Makanya jangan selalu menyalahkan orang yang menyihir, tapi koreksi diri sendiri juga. Allah ngasih ujian itu yang pertama, mungkin ada hikmah di balik ujian itu. Yang kedua emang merupakan teguran. Kalau yang kedua ini udah merupakan teguran, ya berarti harus koreksi diri sendiri. Kalau gimana ujian itu bisa jadi hikmah yang bagus. Tanda-tandanya kalau dari ujian itu kamu bisa lebih dekat sama Allah, dari ujian itu kamu mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi, berarti itu adalah hikmah di balik ujian. Allah ngasih sesuatu ganjaran yang banyak di balik ujianmu. Tapi kalau ujian itu adalah teguran dari Allah, ya berarti kamu harus memperbaiki semuanya. Koreksi diri sendiri, jangan menyalahkan saudara, tapi bahkan dirimu pun juga mendoakanku, begitu kata Allah ya. Iya. Jadi sihirnya ada nih, termasuk sihir yang berat, karena bukan cuma dimatikan rezekinya, bukan cuma dirusak rumah tangganya, tapi bakal dibikin sakit sekeluarga, terus endingnya ya dimatikan. Tapi yang paling ingin dimatikan adalah kamu. Terus saya harus gimana, Mbak? Nanti yang pertama, iya ampun, ini aku udah nggak bisa bercanda, Jen. Aku siap lihat bapaknya ibu ini tadi disiksa, siksa kubur. Jatuh. Berarti jawab pertanyaan sudah ya Bu, jelas ya Bu. Iya, Apakah iya. ada sihir? Jelas ada. Terus efeknya apa? Efeknya sakit hati gara-gara kamu mengatai si ibu itu, dan ibu itu merasa jengkel, bahkan itu cerita ke anaknya juga, anaknya jengkel sekali. Terus mereka kenapa ingin mematikan rezekimu? Karena mereka menganggap ketika kamu ada rezeki, kamu itu kayak kok sombong sih begitu. Iya. Ya mungkin dia ada perkataan seperti itu Bu. Enggak juga, memang orangnya nggak sukaan sama orang. Setiap orang yang ada juga di kayak gituin, bukan cuman saya. Soalnya anggapannya dia kamu itu kayak sombong sih begitu. Makanya lihat saja kalau kamu kondisi nggak punya kayak gimana begitu. Iya, semua juga digituin, Mbak, bukan cuman saya, keluarga yang lain juga ada. Cuman saya nggak tahu sih seberat apa. Nah makanya lebih baik menjauh dari orang-orang yang seperti ini ya. Iya. Terus kamu coba ikhlas, semakin kamu ikhlas nanti sihir itu nggak bakal masuk. Tapi kalau kamu masih kayak nggak terima, kamu masih kayak benci, sihir itu nanti akan lebih menguasai dirimu ya. Iya. Terus susu atau isi ada sekali, bahkan di badanmu nih banyak jatuhnya banget ya. masuknya jin. Soalnya kamu merasa benar sendiri. Kalau nyeramai orang pinter, dikte orang pinter, tapi kalau kamu dibilangin kadang langsung Iya. masa sih gitu loh. Jadi Kayak kalau nggak kamu terima ya. ngasih orang tuh, iya tipenya kamu kalau soalnya ini tuh jinnya itu berasap hitam. Nah orang yang dimasuki jin asap hitam ini biasanya merasa kalau dia ngoreksi itu orang lain harus menuruti yang dia koreksi, harus sama. Tapi kalau dia dikoreksi merasa kayak ditelaah dulu, kayak bener gak sih yang dibilang orang ini, begitu loh. Tipe kamu kan gitu Mbak. Iya. Jadi nggak mudah menerima masukan orang lain. Terus itu harus berubah ya karakternya ya. Hatimu juga keras, harus diruntuhkan lagi.
Insya Allah kalau memperbaiki sifat burukmu nanti kamu juga terhindar dari sihir itu ya. Terus ya udah merasa benarnya dihilangkan, fokus ke kesehatan suami. Nanti suami harus makan bergizi, minum bergizi, dan harus dilepas itu ikatan yang dia pernah masang-masang itu. Iya, caranya ngelepas gimana, Mbak? Nanti aku kasih tahu lewat bawah ya. Terus efek leluhur ada juga, jangan lupa doakan leluhur dan ikatan di badanmu. Kirim Al-Fatihah, Yasin, Al-Muluk begitu. Terus sakit di badan apa aja, kamu paling parah adalah sakit di kepala dan di pergelangan Iya, tanganmu ini sudah ada ikatan 2. Iya, saya Tujuannya sakit. apa? Tujuannya agar kamu tuh tidak bisa apa, Bu? Iya, sakit kepala, di tangan juga sering sakit. Kayak nggak tahu sakitnya kayak gitulah. Di tangan ini kamu sudah ada ikatan pergelangan di sini sama sini. Tujuannya orang kalau mau disihir dimatikan itu begitu. Jadi diikat ibaratnya biar orang itu kalau ada yang ngobati atau apa tuh biar apa ya kayak ada tanda-tandanya dan nggak bisa kemana-mana begitu loh, Bu. Biar nggak bisa kemana-mana. Jadi kalau udah ditarget gitu, misalkan ada yang mau menyelamatkan kamu, nanti dia tahu tuh langsung ada Dikencengin ya. tanda-tanda. Iya, ya, ibaratnya kayak sudah diikat begitu tangannya. Makanya ikatan tuh semakin hari semakin kerat. Soalnya juga didukung dengan sifatmu yang Gak baik. kurang bagus itu ya. Kurang bagus itu. Terus kamu Islamik tapi jangan terlalu, soalnya itu masuknya jin ya. Di kepala juga sakit parah, budi buat busuk semuanya. Biar kamu emosi, Mbak. Iya, Gitu. saya emosian. Jangan emosi lagi. Kalau mau emosi Istighfar ya. istighfar ya, istighfar. Terus hatinya diubah lagi, harus merasa oh yang lebih baik daripada aku tuh banyak, yang lebih sempurna daripada aku banyak. Jadi mengapa aku harus merasa diri sendiri lebih baik begitu ya? Terus solusi agamanya sholat 5 waktu, jangan ditinggalkan ya 5 waktu ya. Iya. Terus sholat sunnah ditambahi sholat qobliyah, ba'diyah, hajat, tahajud, duha, taubat ya. Pelan-pelan gak apa-apa ya, Mbak. Ya yang paling utama sholat taubat itu dulu, Bu. Harus dijalankan. Terus baca Al-Quran setiap hari, tapi ingat diniatkan karena Allah Ta'ala. Iya. Zikir juga karena Allah Ta'ala. Dan ingat, zikir misalkan dikasih amalan sama siapa, dicek lagi apakah sesuai dengan di hadis dan Al-Quran. Kalau itu ternyata ada dibumbui misalkan harusnya walab dolin tapi diganti walab domi, begitu itu udah Iya. nggak boleh loh. Itu sudah nggak boleh. Itu berarti ada apa yo rekayasa atau randoman tertentu, itu jatuhnya nanti jin. Iya. Terus kamu kan ada sihirnya, jangan lupa nanti zikir yang doa Nabi Yunus yang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin itu 100 kali setelah sholat subuh, sama yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulkul wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Iya. Itu 100 kali juga setelah selesai sholat subuh. Kalau misalkan kamu kesiangan, oke nggak apa-apa, langsung kamu baca aja. Kalau misalkan setelah sholat duhur gitu juga nggak apa-apa sih ya. Iya. Terus ruqyah mandiri dan perbanyak sedekah ya kamu ya. Aku lihat sedekahmu ini masih Iya. Jangan terlalu menggenggam harta yang dipunya bukan punya kita, harus disedekahkan, jangan iman sama uangnya ya Bu. Iya. Oke. Kalau suami saya katanya rajin sedekahnya nggak, Mbak? Suamimu ini biasa sih, dia kalau diminta baru keluar duit, kalau nggak diminta nggak keluar. Ya gimana Mbak? Iya, saya puas banget. Mbak itu ya, apakah ada yang ditanyakan lagi Mbak? Udah. Oh iya, terakhir Ya, Mbak. semoga Terakhir. Jadi kan kemarin saya periksa ke orang pintar, terus katanya di rumah ini disuruh ditanemin apa gitu, saya nggak ngerti, ditanemin sendiri sama orang pinternya itu. Itu sudah musyrik Mbak, makanya aku tadi bilang bapakmu itu pemuja yang hebat. Nah anaknya meskipun bacaannya syar'i begini ya Mbak ya, meskipun aduh ini rokmu buat ngepel aja bisa, ini panjang sekali ya, kerudungmu juga panjang sampai Iya. segini.
Lah tapi gimana, percaya orang pintar dulu, lebih baik yang begini saja sudah. Jadi yang Di biasa-biasa rumahmu dulu. ditanami pohon durian apa mangga daripada ditanami raja-raja isian begitu. Kayak nggak percaya sama Allah saja, Bu. Bu. Ya, terus itu Ini kamu saya harus gimana itu? tembunya dari orang pintar susah loh kamu. Ini dari tadi aku ngasih tahu kamu tuh, aku sudah ditusuk sini nih, sininya ditusuk. Sudah si bebek gombel, gemble-gemble itu udah. Jangan dibongkar, jangan dibongkar, jangan dibongkar. Iya. Aduh, ditusuk berkali-kali. Jadi, yuklah. Jangan jadikan konsultasi ini sebagai sia-sia. Aku sama Rosi sudah, ibaratnya yang kamu bayarkan nggak sebanding dengan aku ditusuk Iya. begini ya. Ayolah kembali ke Allah. Jangan takut sama setan tuh, jangan ditakuti, jangan ditantang ya. Terus jangan dipuja juga. Aku sudah ditusuk begini dari tadi, tapi aku coba tenang. Kamu soalnya nanti sembuh dari orang pintar ini susah. Kamu nanti akan ada di mana kamu kondisi kayak sudah frustasi, terus ya udahlah ke mbah pintar itu lagi, diisi lagi. Begitu terus, kalau imanmu nggak benar-benar diperkuat, bisa ke sana lagi kamu, Mbak. Susah ini kamu. Iya. Tuh. Jadi saya biarin aja ya yang di rumah ini. Yo, kalau bisa dibongkar lagi isiannya, kalau masih bisa diambil terus bertobat sama Allah ya. Iya ya, coba. yang bisa tapi Apa tuh? Kalau yang nggak bisa diambil gimana? nggak tahu soalnya yang masalah. Iya. Nanti disiram pakai air rukyah mandiri saja, nanti tak kasih di wawa ya Bu ya. Iya. Ya begitu Iya. aja Bu, aku doanya ibu sekeluarga sehat selalu. Amin. Aku nggak minta yang muluk-muluk, yang penting yuk jalankan semua karena Allah Ta'ala. Jangan lebih percaya orang yang musyrik daripada Allah. Sudah, nanti hati-hati loh, meninggal gak harus nunggu tua loh. Iya. Kalau kamu tambah sesat, kamu nanti tambah bisa di Udah di. mati dalam keadaan disihir. Ayo. Ya. Ya udah gitu aja. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Aduh, ditusuk aja. Mana maghrib lagi, halo ya. Tak kirim dulu Jen. Jen doakan aku sama Rosi Al-Fatihah Jen. Begini. Soalnya dia itu kental sekali percaya dengan orang pintar. Ini aku ditusuk sampai sini kan, ini Rosi sampai sini. Nah, sampai sini tujuannya biar nggak bisa menjelaskan lagi. Bener Bun, aduh aku bukan bunda-bunda ya. Belum nikah Rosi, belum nikah. Ini begini karena malu jendol Jen ya. Waduh. Doakan semoga tobatku diterima. Insya Allah pasti diterima. Pintu taubat Allah itu terbuka seluas-luasnya untuk hambanya yang serius untuk bertobat ya. Jadi mumet. Nah ini malah pembelajaran di Cina ya. Kalau ternyata orang yang pakaiannya syar'i sampai bisa buat ngepel, ternyata dia bukan percaya sama Allah tapi percaya sama orang pintel ya. Orang musyrik itu bukan orang pintel. Ya gimana, daripada rumah ditanam raja begitu, mending ditanam buah mangga enak ya. Aduh, Jen nanti tiba-tiba aku nggak bisa ngomong gimana Jen? Nyaku. Oke sayangku, yuk, wah. Jika teringat tentang jika, na. Lindi, aku mau diajak kemana Mu? Makan kah? Amal Bada Pejodoh tuh Robila Tansarifah dan Pak Antahir Warisin. Itu sesuai dengan hadis, bukan yang direkayasa. Sebenarnya Allah tuh sudah ngasih, doa ini untuk ini, doa ini untuk ini. Tapi kebanyakan manusia saking pinternya ini mereka reka sendiri loh Jen. Jatuhnya apa, sesat ya. Jika memang masih bisa mulutku berbicara, na. Jen, ada mau di Robila Tanjani Fardan wa anta Horio.
Robila Tanjarni Wardan wa anta hoiru waricin ya. Spill Ciput, sabar ya. Kak, kok lihat kondisi orang meninggal gimana? Kalau kamu punya fotonya bisa jadi kayak oh selama hidupnya tuh dia ada dosa gini gini gini. Nah nanti tujuannya biar apa namanya, biar disebutkan di surat tobatmu untuk memohon ampun atas dosa dari orang yang meninggal tersebut. Itu bagus Jen ya. Jika memang kalau mimpi lihat air terus apa artinya? Airnya butek apa keruh? Butek apa keruh? Butek apa jernih? Waalaikumsalam ya yang baru bergabung. Jangan lupa tap layar ya. Sekarang mau sekarang? Kenapa itu? Ya udah yuk. Ayo. Ya udah Jen, dadah ya. Aku mau ada acara ya. Dadah deterjen. Nanti besok aja deh, lanjutnya besok ya. Nanti malam kayaknya enggak. Nanti malam Rosi mau ngurus yang di Wawa dulu ya. Oke, spill Ciputnya. Apa yo ini mereknya yo? Besok janji deh, besok bakal aku sepilkan di sini ya. Besok hari Jumat ya. Mungkin kita sore-sore begini nak ya Jen ya live-nya ya. Sore-sore ya. Apa mau malam? Kalian lebih senang sore apa malam Jen? Sore? Malam aja bun. Aduh, aku bukan bunda, kakak, aku kakak Jen, kakak. Oke, makasih udah nonton. Semoga dilancarkan rezekinya, sehat selalu, dan semoga dapat pembelajaran dari live ini ya. Dapat pembelajaran nggak Jen? Kaget tadi, kaget ya? Kaget. Lihat tempat usaha bisa konsul saja. Konsultasi apa Mbak Rosi? Banyak bisa bisa masalah sihir, masalah guna-guna, masalah psikis, ada trauma tertentu, atau bingung harus ngapain, solusinya bagaimana, dan ada konsultasi spiritual agama ya. Suka suaranya. Saya Ajar titip rogoku, titip rasa tresnoku, jeneng ikimu kowe sing ngerti. Ajen ya. Al-Muluk Asajadah ya. Kira Al-Fatihah untuk Lindi, untuk Rosi ya. Syuwun dengan jani, syuwun sampun nyaksani. Ikut gabung Rosa. Kenapa itu Mas? Ya ini ada Rosa nih Jen. Ya teman. Halo, ini kembarannya Rosi ya. Halo. Sayang, Ajar. Gimana Jen? Apakah mirip Jen? Titip rogoku, titip rasa tresnoku, jeneng ikimu kowe sing ngerti tuh lo. Halo, disapa halo deterjen. Halo, deterjen. Sehat-sehat. Tuh ada adiknya Sehat-sehat. Rosi juga. Sayang, bentar aja aku udah ajak pergi nih Jen ya. Assalamualaikum netizen kesayanganku ya deterjen.